Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemunculan Dajjal dan pengikutnya merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat atau hari akhir. Bersamaan dengan pengikutnya, Dajjal akan mengembara di bumi agar orang-orang mengakui eksistensi dan kekuasaannya serta berkenan untuk menjadi pengikutnya. Keberadaan Dajjal yang disebut akan menjadi tanda-tanda akhir zaman tersebut, sebagaimana dengan sabda Rasulullah SAW. Hal ini dijelaskan pada dalil berikut ini. Sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ma baina khalqi adami ila qiyami as-sa'ati khalqu akbaru minad Dajjal." Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari fitnah Dajjal. Disebutkan bahwa Dajjal akan muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama, bahkan cerdas dalam ilmu pengetahuannya. Hal tersebut membuat banyak orang tertipu dan menganggap dirinya adalah Tuhan. Kecerdasan dan tipu muslihat itu membuat Dajjal memiliki sejumlah pengikut dalam beberapa kelompok. Sebagian pengikut Dajjal adalah kaum Yahudi. Rasulullah SAW bersabda bahwa kelak Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbaha, yaitu sekarang termasuk wilayah Iran, dengan memakai baju tebal dan juga berjahit. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, "Yatba'ud Dajjala min Yahudi asbahana sab'unal alfan alaihi muttayalisatu." Yang mengikuti Dajjal adalah orang-orang Yahudi dari Asbahan, yaitu Iran, dan jumlahnya ada 70.000 orang, dan mereka memakai tilsan, yaitu yang menutup pundak dan juga badan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada surat Al-Maidah ayat 64. Allah berfirman, "Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Ayat tersebut tengah membicarakan tentang bangsa Yahudi, suatu bangsa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bangsa yang suka membuat kekacauan di muka bumi dari zaman dahulu hingga sekarang ini. Namun di balik itu semua, ternyata Rasulullah SAW terlebih dahulu mengatakan tentang kekuatan Yahudi di saat di belakang Dajjal. Ramalan Nabi Muhammad SAW tentang Dajjal adalah bukti yang mengagumkan tentang hebatnya ru'yah mengenai peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari, yaitu akhir zaman. Dalam hadis diterangkan bahwa Dajjal akan muncul di akhir zaman diikuti oleh kaum Yahudi. Meski tidak disebut dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk tentang identitas Dajjal ataupun Al-Masihud Dajjal dan pengikutnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada." Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seseorang anak. Jika merujuk tafsir, mereka itu terbagi menjadi 3 golongan, yaitu pertama, golongan kafir Mekkah masa jahiliyah mengatakan bahwa malaikat itu putri Tuhan. Yang kedua, golongan orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair putra Tuhan. Yang ketiga, golongan Nasrani yang mengatakan bahwa Isa putra Tuhan. Na'udzubillahi min salik. Ketiga-tiganya adalah salah dan juga sesat. Adapun kebencian orang-orang Yahudi terhadap Isa bin Maryam ataupun Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran menguraikan begitu jelas hingga menyebut-nyebut surat tulisan kaum Yahudi yang menodai kesucian Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 156. Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Permusuhan kaum Yahudi terhadap Nabi Isa yang tercantum dalam sebuah buku, Dajjal dan Ya'jud wa Ma'jud karya Luqman Abu Bakar. Di situ dijelaskan tentang sikap permusuhan kaum Yahudi terhadap Nabi Isa. Sikap permusuhan yang abadi ini diuraikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 14. Allah berfirman, "Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat, dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan." Kaum Yahudi mengalami bermacam-macam penindasan baik di zaman Nabi maupun sebelum beliau. Dan penindasan ini berlangsung terus sampai lama sesudah beliau. Bahkan dapat dikatakan sampai muncul Dajjal, kaum Yahudi tetap mengalami penindasan oleh kaum Nasrani. Namun demikian, Nabi Muhammad SAW meramalkan sebagai berikut. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, "Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi Isfahan yang mengenakan selendang, yaitu syal Persia." Kebanyakan orang yang mengikuti Dajjal ialah kaum Yahudi. Dajjal ataupun Mesias palsu adalah musuh Allah yang akan muncul disertai pengikut dan bala tentara yang terdiri dari kaum Yahudi. Perlu diingat bahwa dalam hadis tak ada yang menerangkan bahwa Dajjal adalah orang Yahudi. Namun Yahudi menerangkan bahwa Dajjal identik dengan kaum kafir. Selain itu, Al-Quran menerangkan bahwa kaum Nasrani selalu lebih unggul daripada kaum Yahudi. Sebagaimana tercantum dalam surat Ali Imran ayat 54, Allah berfirman, "Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalasan tipu daya." Ayat ini bermakna orang-orang yang mengingkari Nabi Isa dan ajarannya tidak tinggal diam. Mereka membuat tipu daya secara rahasia untuk menghalangi dakwah Nabi Isa. Akan tetapi Allah pun tidak diam. Dia membalas tipu daya mereka itu sehingga gagal dalam melaksanakan tipu dayanya. Allah sebaik-baik pembalasan tipu daya. Bahkan Dia menguatkan dakwah Isa dengan Rohul Kudus, yaitu Jibril. Namun kita dihadapkan dengan kenyataan yang aneh bahwa pemerintah Kristen sangat bergantung kepada bantuan kaum Yahudi. Para menteri dari pemerintahan negara Kristen yang besar-besar mengerjakan apa saja diminta oleh orang-orang Yahudi. Kaum Yahudi mempunyai banyak kekuatan untuk membantu pemerintahan Kristen. Bahkan Inggris yang begitu berjaya pun ikut membantu kepentingan Yahudi untuk menghancurkan kaum muslimin di Palestina. Kaum muslimin di Palestina dibikin melarat hingga ladang-ladangnya terpaksa dijual, bahkan orang-orang Yahudi yang berdiam di sana dalam jumlah besar. Penduduk dunia tak tahu bagaimana kaum Yahudi secara diam-diam bekerja sama dengan pemerintahan Inggris dan juga Barat lainnya untuk membantu kaum Yahudi. Upaya Inggris untuk memindahkan kaum Yahudi ke Palestina sudah cukup sebagai bukti kebenaran hadis Nabi tentang adanya persekutuan rahasia ini. Namun demikian, gabungan kekuatan antara Yahudi dan juga kaum Kristen Eropa tak sekali-kali mengantarkan kaum muslimin. Konflik Palestina dan Israel yang tak kunjung usai hingga sering dikaitkan dengan risalah nubuah kenabian tentang keadaan akhir zaman. Jika kita merujuk hadis nubuah, apa yang terjadi di Palestina hari ini merupakan tanda-tanda kecil atau rentetan peristiwa menuju hari akhir zaman. Sahabatku semua, itulah beberapa tentang ramalan Rasulullah SAW tentang kekuatan Yahudi di belakang Dajjal. Mereka yang lagi menunggu kedatangan Dajjal dan juga kekuatan luar biasa yang mereka miliki, karena mereka adalah bangsa yang memiliki tipu daya luar biasa. Tapi yakinlah bahwa suatu saat mereka akan runtuh, karena Allah sebaik tipu daya. Allah maha melihat akan tipu daya mereka, dan Allah membalas semua itu. Dan Allah akan memberi kehancuran kepada bangsa Yahudi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.